Selamat datang di video ini yang membahas perjalanan pendidikan di Indonesia. Pada episode ini, kita akan membahas bagaimana pendidikan di Indonesia berkembang mulai dari masa kolonial, penjajahan Jepang, hingga era setelah kemerdekaan dan perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Pendidikan selalu menjadi fondasi bagi masa depan bangsa, dan kita akan melihat bagaimana perubahan pendidikan mencerminkan kondisi sosial dan politik pada masanya. 1. Pendidikan di zaman kolonial Belanda dari tahun 1600 sampai dengan 1942. Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak dirancang untuk seluruh rakyat. Hanya orang-orang dari kalangan bangsawan atau pribumi tertentu yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Sistem pendidikan ini sangat terbatas dan dikelola oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan mereka. Pada abad ke-19, Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk pribumi seperti sekolah rendah pribumi, Inlandse School, yang hanya menawarkan pendidikan dasar bagi pribumi. Kurikulumnya sederhana dan berfokus pada membaca, menulis, dan berhitung, tanpa tujuan untuk memajukan keterampilan atau wawasan lebih dalam. Pendidikan lanjutan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit. Sekolah-sekolah elit seperti HBS dan ILS disediakan untuk anak-anak Belanda dan kalangan elit Indonesia. Tahun 1901, Belanda memperkenalkan politik etis, yang salah satunya memprioritaskan pendidikan. Namun, kesempatan pendidikan bagi rakyat tetap terbatas. Pendidikan tinggi baru diperkenalkan pada tahun 1920-an dengan berdirinya sekolah kedokteran seperti Stovia, tempat di mana tokoh-tokoh seperti Sutorno dan Ki Hajar Dewantara menimba ilmu. 2. Pendidikan di masa penjajahan Jepang, tahun 1942 sampai dengan 1945. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda di sekolah-sekolah dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Banyak sekolah Belanda ditutup atau diubah fungsinya. Namun, dalam beberapa hal, Jepang justru memperluas kesempatan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan membuka lebih banyak sekolah rakyat, meskipun dengan kualitas yang rendah. Pendidikan di masa ini sangat diwarnai oleh propaganda militer Jepang. Siswa diajarkan nilai-nilai nasionalisme Jepang dan keterampilan fisik yang diperlukan untuk perang, seperti latihan fisik dan kegiatan militer. Pendidikan berbasis akademik tidak begitu diprioritaskan. Meski pendidikan di era Jepang mengalami penurunan kualitas, ini adalah awal kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan pemuda yang kelak memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. 3. Pendidikan setelah kemerdekaan, tahun 1945 sampai dengan 1968. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali sistem pendidikan nasional. Pada awalnya, Indonesia masih menggunakan sisa-sisa sistem pendidikan kolonial. Pemerintah merancang kurikulum 1947 atau yang disebut juga Rencana Pelajaran yang menekankan pendidikan nasionalis. Kurikulum ini bertujuan membentuk karakter bangsa yang merdeka, tetapi masih sangat dipengaruhi oleh sistem Belanda. Kemudian, pada tahun 1952, kurikulum tersebut direvisi menjadi lebih berfokus pada isi pelajaran yang relevan dengan kondisi Indonesia. Kurikulum 1952 memberikan lebih banyak ruang bagi pembelajaran sejarah, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat rasa nasionalisme. Yang keempat, kurikulum 1968. Pendidikan yang terstruktur di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan semakin terstruktur dengan diperkenalkannya kurikulum 1968. Kurikulum ini menitik beratkan pada pembentukan manusia Pancasila sejati yang taat beragama dan memiliki keterampilan praktis. Struktur pendidikan di era ini lebih sistematis dan disiplin, dengan pendidikan moral dan agama sebagai pilar utamanya. Yang kelima, perubahan kurikulum setelah kemerdekaan. Kurikulum 1975 hingga 2013. Perubahan kurikulum terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1975, diperkenalkan kurikulum 1975 yang menekankan efisiensi pembelajaran dan perencanaan pengajaran yang rinci. Pada era ini, guru diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang detail meskipun sering dianggap membebani administrasi guru. Selanjutnya pada tahun 1984, pemerintah memperkenalkan kurikulum 1984 dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar.
Namun, penerapan CBSA tidak sepenuhnya berhasil karena banyak guru yang kesulitan dalam mengubah metode pengajaran. Lalu pada tahun 1994, muncul kurikulum 1994 yang mencoba memadukan pembelajaran aktif dan pasif. Namun kurikulum ini dinilai terlalu padat dan membebani siswa. Kemudian nomor 6, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004, lahirlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. KBK memberikan fleksibilitas lebih kepada guru dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian kurikulum 2013, pendidikan karakter dan pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 atau K13 memperkenalkan pendidikan berbasis karakter dan pendekatan saintifik. Di tingkat dasar, pembelajaran tematik digunakan untuk memperkenalkan siswa pada beragam disiplin ilmu dalam satu pelajaran. Di tingkat menengah, pendekatan saintifik digunakan untuk mengajarkan siswa berpikir kritis dan analitis. Kemudian, kurikulum merdeka. Pembelajaran yang fleksibel dan berbasis proyek. Pada tahun 2022, diperkenalkan kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru serta sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Fokusnya adalah pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, serta bekerja sama. Kurikulum ini juga berupaya menanamkan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kebinekaan global, dan akhlak mulia. Dari masa kolonial hingga kurikulum merdeka, pendidikan di Indonesia telah melalui berbagai perubahan. Setiap kurikulum lahir dari kebutuhan zamannya dan berusaha menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Pendidikan terus berkembang untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan peluang. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa di episode berikutnya.